Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Fat dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan politik para Khalifah Rasyidin dan antara perbedaan politik Soekarno dan Soeharto. Yang mana ini menjadi penyelesaian untuk tugas UAS sejarah pada pendekatan sejarah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan politik para Khalifah Rasyidin. Yang pertama dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sendiri menggunakan politik konsolidasi. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pada satu sisi memberikan keuntungan tersendiri bagi kelanjutannya pemerintahan negara Madinah. Namun pada sisi lain juga muncul penolakan orang-orang Arab, terutama orang-orang yang bermusuh Islam. Penantang terhadap negara Madinah yang dilakukan oleh suku-suku Arab sendiri merupakan sebuah realitas negara Arab yang sangat sulit menerima kebenaran, sangat sulit untuk tunduk pada ajaran yang baru dan yang tidak umum berkembang pada lingkungannya mereka sendiri. Melihat kondisi bangsa Arab sendiri dalam wilayah kekuasaan Islam yang menolak terhadap kekhalifahan Abu Bakar, bahkan penolakan terhadap Islam sendiri, maka orientasi politik yang dijalankannya pertama kali adalah melakukan konsolidasi, yaitu mempersatukan masyarakat Arab dalam kekuasaannya dan dalam keagamaan Islam, serta tetap dalam menjalankan ajaran agama Islam sendiri. Namun jika mereka menolak, baru dilakukan perperangan. Selanjutnya pada Khalifah Umar bin Khattab, yaitu melakukan politik ekspansi. Umar bin Khattab sendiri menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, yang dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Dalam masa pemerintahannya, Umar melakukan beberapa langkah politik, dan salah satunya adalah langkah politik ekspansi, yang mana merupakan langkah politik yang paling populer selama pemerintahan Umar. Langkah ini harus dilakukan karena pasukan Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Abu Bakar sebelumnya. Umar sangat tahu sekali kondisi psikologis pasukan Islam pada masa tersebut, yang punya semangat dakwah yang sangat tinggi untuk menyerukan ajaran-ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka dilakukanlah politik ekspansi tersendiri pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang melakukan politik sentralistik dan nepotisme. Kebijakan politik yang dilakukan Utsman adalah melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar ke berbagai wilayah. Dan langkah politis Utsman yang lain adalah menyempurnakan pembagian kekuasaan pemerintahan dengan menekankan sistem pemerintahan terpusat atau sentralisasi dari seluruh pendapatan provinsi dan menetapkan juru hitung Safawi. Langkah ini sendiri merupakan langkah yang strategis menata administrasi kenegaraan. Perilaku politik nepotisme dalam menempatkan Bani Umayyah menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan Utsman dalam pandangan sahabat sendiri dan masyarakat Madinah menjadi titik kelemahan pemerintahan Utsman sendiri. Dan muncullah kebencian rakyat yang pada beberapa waktu kemudian meletuslah pembangkangan dan pemberontakan di beberapa negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa terhadap kebijakan khalifah. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali berlangsung selama 5 tahun. Masa pemerintahan Ali sendiri berlangsung selama 5 tahun dari 36 sampai 41 Hijriah. Diwarnai oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan. Pengangkatan Ali sendiri sebagai khalifah tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dialami oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Utsman tidak sempat menunjuk pengganti atau membentuk dewan formatur untuk memilih khalifah selanjutnya. Menurut Munawir Syazali, setelah pembunuhan Utsman, kota Madinah dalam kondisi yang sepi dan kosong, karena banyak ditinggal oleh para sahabat ke wilayah yang baru ditaklukkan. Terhadap para penentangnya seperti Aisyah, Talha, serta Zubair yang menuntut supaya Ali segera menghukum pembunuh Utsman. Dan Ali mencoba menjalankan politik secara damai. Selanjutnya kepada perbedaan politik Soekarno dan Soeharto. Sistem pemerintahan politik Soekarno. Sejarah masa Soekarno sendiri melakukan demokrasi terpimpin.
yang mana ini berlaku dari 1959 hingga 1965 di Indonesia terkait erat dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Sebelumnya Indonesia menerapkan demokrasi liberal, namun sistem ini tidak stabil. Kabinet sering berganti yang akhirnya berdampak pada tidak jalannya program kerja kabinet sebagaimana mestinya. Dan di masa demokrasi liberal sendiri, partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Sementara itu, Dewan Konstanti yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu 1955 belum juga menyelesaikan tugasnya, yakni menyusun UUD yang baru. Dan dekret Presiden 1959 juga berisi tentang yang pertama adalah pembubaran konstituante, yang kedua berlakunya kembali UUD 1945, yang ketiga tidak berlakunya UUD S 1950, yang keempat atau yang terakhir dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yaitu DPAS. Dekret Presiden sendiri menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantinya dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 sendiri memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Dan konsep setelah tujuan demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Terdapat dua pokok dalam pemikiran dalam konsepsi tersebut, dan diantaranya adalah pembaruan struktur politik harus diberlakukan. Sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin sendiri adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun pada pelaksanaannya sendiri justru kerap melanggar UUD 1945. Sistem demokrasi terpimpin sendiri mulai ditinggalkan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 yang menjadi awal lemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno sendiri. Dan DPR hasil pemilu 1995 dibubarkan dan diganti dengan DPR gotong royong yang anggotanya dipilih dan diangkat sendiri oleh Presiden. Begitu pula dengan pembentukan dan penyusunan lembaga negara tertinggi yang lainnya seperti MPRS dan DPAS. Dengan hal tersebut dan yang dikutip dari buku bertajuk Ranjang Penjelasan Pelengkap UUD 1945 yang terhimpun dalam Buletin MPRS 1967, pelaksanaan demokrasi terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945 sendiri. Pada pelaksanaan sendiri justru terjadi beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik, dan hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Dan beberapa kelemahan demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut, yang mana yang pertama menguburnya sistem kepartean. Partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, namun lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI AD, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, melemahnya lembaga legislatif. Dibentuknya DPR gotong royong yang membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR gotong royong hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga dilakukan oleh presiden sendiri. Dan yang ketiga adalah hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan presiden sendiri. Dan yang selanjutnya, puncak anti kebebasan pers.
Menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI atau Partai Sosialis Islam Indonesia atau Partai Sosialis Indonesia. Dan yang terakhir adalah otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan selanjutnya adalah sistem pemerintahan politik Soeharto. Soeharto sendiri menjadi presiden selama 32 tahun. Dan Soeharto sendiri merupakan presiden kedua Indonesia yang mana meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Pada 11 Maret 1966, Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Dan pada hari ini, tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekret yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekret ini sendiri dikenal sebagai dokumen Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Meski masih tetap presiden, kekuatan Soekarno makin lama makin berkurang hingga Soeharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Ini menjadi munculnya era baru yang disebut sebagai Orde Baru, dan berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah dengan sangat drastis. Pemerintahan Soeharto sendiri berfokus pada pembangunan ekonomi serta hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan oleh Soekarno sebelumnya dan kembali dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia pada saat itu. Manajemen fiskal yang penuh kehati-hatian mulai dilaksanakan oleh para teknokrat dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan. Dan juga langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformalisasikan oleh atasannya, yaitu presiden sendiri. Golkar atau golongan karya atau kelompok-kelompok fungsional digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil, yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Golkar dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintahan. Dan Golkar memiliki jaringan sampai ke desa-desa dan didanai untuk mempromosikan pemerintahan pusat. Untuk semakin memperkuatnya kekuasaan politik oleh Soeharto mendorong 9 partai yang ada untuk bergabung sehingga tinggal 2 partai yang tersisa. Partai pertama PPP, Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri partai-partai Islam, dan partai kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum. Selanjutnya adalah Orde Baru yang semakin otoriter. Dari permulaan Orde Baru sendiri, angka-angka pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian Indonesia sendiri. Dan muak dengan KKN, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 pada saat Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar dan disebut sebagai peristiwa kerusuhan Malari.
Dan ini merupakan pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan tidak bisa menguasai semua masa. Dan karena khawatir suatu hari mungkin ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru yang lebih menekan dilaksanakan oleh pemerintahan. 12 surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan dan yang diekspresikan di publik segera ditekan, dan sisi ekonomi dan perubahan kebijakan ini dan yang dapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribadi. Dalam politik nasional sendiri, Soeharto berhasil memperkuat posisinya pada tahun 1970-an. Produksi minyak domestik yang memuncak memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timur Timur. Setelah berhentinya masa penjajah Portugal dan deklarasi kemerdekaan Timur Timur pada 1975, militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini atau sebuah invasi yang diiringi kekerasan. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bagi mereka. Soeharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan anti Pancasila. Bisa dikatakan bahwa di 1980-an Soeharto berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenang secara mudah, terlebih lagi dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa. Sama dengan partai-partai politik dari pegawai negeri sipil, militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Soeharto. Namun di politisi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting, yaitu kebangkitan kesadaran Islam, terutama di kalangan kaum muda Indonesia. Karena arena politik adalah area tutup, umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan dan keluhan tentang pemerintah didiskusikan di masjid-masjid dan khotbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi. Dan kebangkitan Islam sendiri juga menyebabkan perubahan kebijakan baru pada awal tahun 90-an. Dan selanjutnya adalah hancurnya era Orde Baru Soeharto. Legitimasi pemerintahan otoriter Soeharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi terjadi pada masa pemerintahannya. Dari keputusasaan di tahun 1960-an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Institusi-institusi internasional berpengaruh seperti Bank Dunia menyatakan Indonesia sebagai keajaiban Asia Timur pada tahun 90-an. Istilah-istilah yang digunakan institusi-institusi internasional menggambarkan performa ekonomi Indonesia sebagai macan Asia dan high performing Asian economy. Dan tentu saja komunitas internasional juga menyadari bahwa hak asasi manusia tidak selalu dihormati oleh pemerintah. Namun ironisnya, karakteristik Orde Baru yang subversif juga menjadikan kuncinya dalam mengentaskan kemiskinan untuk jutaan orang, karena hanya ada sedikit ruang untuk menentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada pertengahan tahun 1960-an sendiri, lebih dari 50% penduduk diklarifikasikan sebagai kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan sementara di 1993 angka ini berkurang menjadi 13,5% dari jumlah total penduduk. Indikator-indikator sosial lain seperti partisipasi di sekolah, angka kematian bayi, usia harapan hidup menunjukkan hasil-hasil positif yang serupa. Gaya pemerintahan Soeharto adalah sistem politik patronase. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia memujuk para pengkritiknya dengan memberi mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang lukratif. Namun perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritiknya saja. Selama dekade terakhir pemerintahan Soeharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Soeharto. Meskipun banyak orang Indonesia frustasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tingkat tinggi, pemerintahan selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan, pada saat yang sama melakukan lip service kepada masyarakat dengan mengklaim
bahwa ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini. Namun pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika krisis finansial Asia melanda pada tahun 1997 sampai 1998. Dan Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini, yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Dari sebuah krisis ekonomi, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik, dan banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh, dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan yang baru. Dan Jakarta berubah menjadi medan pertempuran, tempat kerusuhan-kerusuhan yang menghancurkan ribuan gedung, sementara lebih dari 1.000 orang terbunuh pada saat itu. Pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie, sekutu dekat Soeharto, menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntunan masyarakat Indonesia untuk memulai era reformasi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.